warahmatullahi wabarakatuh. Kan tak bentuk orang puasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allah wa ta'ala untuk berkumpul dalam ruangan ini yang mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepada beliau dapat menolong kita berupa syafaat, pertolongan yang sangat dinantikan pada penantian yang sangat panjang pada yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muara Bungo, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, seterusnya para majelis guru dan tata usaha yang hadir pada siang hari ini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya mohon maaf sedikit agak terlambat karena harus menunaikan sholat zuhur dulu. Tapi insya Allah tidak mengurangi ya dari penghormatan saya atas undangan yang dilayangkan kepada kami untuk mengisi acara pada siang hari ini. Sebenarnya agak beratnya kalau di musola di masjid itu yang dihadapi banyak yang dah tua-tua. Itu yang pertama. Kalau yang di sini yang dihadapi itu majelis guru, itu makanya berat. Apa yang tidak dihasilkan dari seorang guru? Presiden dididik oleh guru, menteri dididik oleh guru, adanya anggota dewan dididik oleh guru, adanya preman. Ini dididik oleh guru. Mungkin gurunya bukan di SMA 2. Kalau di SMA 2 ini yang ngaji rasanya kita di pesantren rasanya. Mudah-mudahan generasi yang kita hadirkan generasi yang cerdas hendaknya. Amin. Makanya saya bilang berat karena yang dihadapi adalah majelis guru. Mau jadi presiden mesti lewat pendidikan seorang guru. Mau jadi insinyur, dokter, polisi harus dengan didikan seorang guru. Tak bisa lepas. Sampai jadi preman pun. Jadi maling pun ada juga didikan guru di situ. Koruptor ada juga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, di antara majelis guru nampaknya ada yang tak asing bagi saya, termasuk Bu Rita, Bu Wahyu, para pembesar nampaknya. Kok sepadan? Nampak dari depan. Mr. Nasir, sehat ya? Ya. Mang Satpam, masih ingat Mas? Masih? Mungkin pura-pura ingat Mas ini. Saya
beberapa tahun yang lewat itu kalau ada kegiatan PGRI, ada latihan poli, latihannya tuh di sini. Tapi mungkin belum kayak Ustadz seperti sekarang ini. Karena memang hobi saya memang salah satunya olahraga. Sehingga orang bilang saya itu beradonya di mana-mana. Kata orang sekarang multi talenta. Tapi kata saya multi talantang. Kalau orang main poli, saya di lapangan poli. Main bola, saya di lapangan bola. Dalam masjid, saya jadi khatib, jadi imam. Di tempat judi, saya nengok wah. Sangko pula. Di tempat judi kita menengok nonton wae. Artinya apa? Di setiap ada kesempatan kegiatan, kita harus sejatinya aktif dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pun seorang guru. Bangga menjadi seorang guru. Saya seorang guru, yalah lama. Alhamdulillah tidak PNS. Tersenyum ya, tidak PNS. Sama saja, PNS tidak PNS sama. Kita sama-sama seorang guru. Takdirnya Allah yang menentukan. Ada yang PNS, ada yang tidak. Tapi tergantung kita yang menjalani sebagai seorang guru. Alhamdulillah tahun 2011 ikut PLPG menjadi guru Penjas. Alhamdulillah keluar sertifikasi jurusan Penjas tahun 2012. Sertifikat seorang pendidik sebagai tenaga pengajar guru Penjas. Jurusan ijazah pendidikan agama Islam. Ada yang di sini macam itu, yang tidak sesuai jurusan, ada ya. Itu problematika pendidikan kita yang ada di Indonesia, dimanapun. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi bisik-bisik dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, bisikannya itu adalah tentang halal bihalal, mempererat tali silaturahmi antara majelis guru. Ini mungkin dianggap tidak penting dari sebagian majelis guru. Tapi padahal ini adalah hal yang sangat penting yang harus dibangun di sebuah lembaga sekolah. Silaturahmi. Walaupun banyak yang menerjemahkan, menafsirkan tentang silaturahmi, arti makna daripada silaturahmi yang berasal dari bahasa Arab, dari kata silat dan rahim atau rahmi. Silat itu artinya menghubungkan, rahmi itu artinya kasih sayang. Ada yang bilang rahim, rahim itu dari kata rahim, yang punya rahim ibu-ibu. Kami bapak-bapak tidak ada rahim. Yang mau punya rahim jadilah ibu-ibu. Kenapa rahim? Karena gambaran kasih sayang itu terletak di rahimnya para ibu-ibu. Kasih sayangnya, gambarannya terletak di situ. Bagaimana seorang ibu menjaga anaknya yang masih dalam kandungannya yang belum lahir. Bayangkan seorang ibu menjaganya. Mulai awal hamil, muntah-muntah. Sampai hamil besar, sampai beratnya isinya 4 kilo kalau satu orang. Kalau kembar 2, kembar 3, kembar 4 lebih berat lagi. Tengah malam kalau perutnya rasanya nendang-nendang, paling ibunya bangun digosok-gosok supaya tenang perutnya. Begitu bentuk kasih sayang. Maka di antara kita perlu juga dijalin kasih sayang, perlu disambung, dihubungkan. Banyak faedah manfaat dari menyambung tali silaturahmi.
Rasulullah menggambarkan, siapa yang ingin, man ahabba, kata Rasulullah, ayyub basata rizqahu, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, diluaskan, kemudian ingin dipanjangkan umurnya, ingin dibaguskan pengaruhnya, maka kata Rasulullah, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Banyak faedahnya. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, silaturahmi itu harus kita jago. Kita jago dengan 4 hal. Dengan berapa? Hah? 5 ada. Kurang 1. Berarti memperhatikan. Ada 4 dengan 4 hal. Kita jaga silaturahmi dengan menjaga 4 hal ini. Selesai yang 4 ini, selesai ceramah kita. Kita lanjutkan dengan makan-makan kalau ada. Pertama, di sekolah kita ini menjaga silaturahmi, jaga yang pertama. Untuk menjaga tali silaturahmi, yang pertama harus saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau kita tak saling mendoakan, walaupun kita berkeluarga, berkawan satu dengan yang lain, berhubungan baik, tapi tak pernah mendoakan, kata para ulama itu hanya basa-basi. Hanya basa-basi. Tapi ketika ada dia di samping kita, ada kepala sekolah, ada Pak Waka, Bu Waka, tapi kita mendoakan. Doakan urusannya mudah. Doakan rezekinya murah. Doakan supaya sehat. Itu nandonya kita menjalin tali silaturahmi. Jangan sebaliknya. Doakan supaya kepala sekolah tak datang. Karena saya kepala sekolah juga, paham. Saling mendoakan. Maka di zaman dulu dalam riwayat, seorang murid yang ingin belajar kepada seorang guru, seorang ulama, ingin mendapatkan ilmunya, maka dia senantiasa mendoakan. Bahkan dia bersedekah. Sedekah supaya apa? Supaya ulamanya, gurunya dalam keadaan sehat, panjang umurnya. Kadang kita ini merasa orang yang selalu tidak baik di hadapan kita, tiba gantinya lebih parah daripada itu. Misalkan kadang kita menginginkan sesuatu yang baik, ingin cepat-cepat teman kita diganti, tak tahu gantinya lebih parah daripada itu. Makanya doakan. Kalau memang dia tidak baik, doakan supaya baik. Karena yang membolak-balikkan hati itu bukan manusia. Tak ada hak manusia membolak-balikkan hati manusia. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa menjadi baik itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjuki, menerangi hatinya. Kalau ada teman kita tidak baik, ini masih silaturahmi ya, teman kita selaku guru, sama-sama tata usaha, atau atasan kita yang tidak baik dalam pandangan kita, doakan supaya menjadi baik. Jangan doakan supaya dijatuhkan. Itu bukan doa yang baik. Saya bukan menjilat bak Saya baru bertemu dengan beliau baru hari ini. Mungkin sebelumnya pernah ketemu, tapi baru kenal baru hari ini. Maka yang pertama, doakan. Doakan, saling mendoakan. Bahkan terkadang kita terlalu pelit untuk berdoa.
Sering saya sampaikan dengan jamaah, kalau kita berdoa habis sholat, jangan pelit-pelit. Jangan yang diminta itu, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah sehatkan aku. Ujungnya ku. Cukup sekali-sekali, ya Allah kabulkan doa saudaraku yang sedang berdoa di sampingku. Ya Allah doakan, ya Allah panjangkan umur pemimpin kami, sehatkan saudara kami, anak-anak murid kami yang susah mendapatkan ilmu, mudahkan ya Allah. Begitupun dengan teman-teman kita, sehingga terjalin silaturahmi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menjalin silaturahmi, yang kedua yang harus kita jaga, yang kedua, jangan pernah kita menggunjing saudara kita. Kalau silaturahmi harus bagus, yang kedua jangan pernah menggunjing. Teman kita baru beli rumah, alah digunjingkan. Kawan kita baru beli motor baru, alah motor kredit. Datang ke rumah teman, pajang foto keluarganya, alah foto edit. Itu menggunjing. Teman kita ganti mobil, alah paling korupsi. Itu menggunjing. Hindari menggunjing kalau ingin silaturahmi itu terjaga. Karena dalam sebuah sekolah, itu yang sangat menghidupkan suasana itu silaturahmi. Hubungan majelis guru, walaupun gajinya banyak, sertifikasinya banyak, tambah tunjangan K13 misalkan, tapi suasana yang dibangun tidak harmonis, maka tidaklah nyaman kita bekerja. Tapi walaupun banyak misalkan yang masih ada yang honor, yang gajinya 3 bulan 4 bulan sekali misalkan, tapi alhamdulillah komunikasi yang terjadi, silaturahmi yang bagus, maka suasana pun akan menjadi cair. Intinya kita jangan saling menggunjing. Tutup rapat-rapat kalau ada aibnya, kita yang menutup. Karena terkadang kita bisa menutup di hadapan orangnya, tidak bisa menutup di belakang orangnya. Oh di depan, iya udah kita gunjingkan. Tapi dah sampai yang kawan, oh si Anu itu gini. Oh, suaminya udah nikah lagi. Lah itu kawan kita lah jadi pelakor. Akhirnya gunjing menggunjing. Seharusnya kita yang menutup. Yang ketiga kebalikannya. Ceritakan kebaikan saudara kita. Kebalikan dari menggunjing. Kalau ada kebaikannya, itu yang kita sampaikan. Tutup rapat-rapat keburukannya, sampaikan kebaikannya. Ada nampaknya di mata kita yang tidak bagus di hadapan kita, dalam pandangan kita, tutup rapat. Tapi kalau ada kebaikannya, kita sampaikan. Maka salah satu kaum yang pernah diceritakan, kaum Nabi Isa, kaum Hawariyun, itu banyak saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, ketika melihat seekor bangkai, bayangkan bangkai, lah menjadi bangkai. Para sahabat-sahabatnya banyak yang jijik, bangkai yang ditengok, banyak yang jijik, bahkan banyak yang mencaci, menjelekkan bangkai. Tapi Isa apa yang dilihatnya? Coba lihat giginya yang sangat lucu dari bangkai tersebut. Artinya apa? Orang yang baik itu, yang menjaga tadi silaturahmi itu, kemanapun yang dia
datangi, yang dilihat itu yang baik-baiknya saja. Kita masuk bertamu ke rumah orang, yang kita lihat cukup yang baik-baiknya. Ada yang tidak baik, tidak usah diceritakan. Kita di sekolah pun demikian. Yang ada di sekolah ini, yang baik-baiknya yang disampaikan keluar. Adapun kekurangannya pasti ada. Tapi jangan pernah sampai keluar dari sekolah kita. Karena ini yang akan merusak yang namanya tadi silaturahmi. Yang terakhir berarti sebentar lagi selesai ini. Untuk menjaga tali silaturahmi. Yang keempat itu jangan suuzon. Jangan suuzon. Suuzon itu artinya buruk sangka. Buruk sangka. Kalau berbaik sangka namanya husnuzon. Husnu artinya baik. Zon itu artinya prasangka. Berprasangka baik, jangan prasangka buruk. Kalau ingin silaturahmi terjalin dengan sebaik mungkin. Siapapun teman kita selaku guru, husnuzon. Kalau ada yang tidak baik, berpikir baik dulu. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau engkau melihat seseorang yang pergi ke warung, lalu dia beli satu botol minuman, yang bentuk botol minuman itu botol minuman keras, maka kau harus berpikir, jangan berprasangka itu adalah botol yang isinya minuman keras. Belum tentu botolnya minuman keras, isinya minuman keras. Supaya kita berpikir yang baik, berprasangka yang baik. Kalaupun dia beli, dia bawa pulang ke rumah, berprasangka baiklah. Belum tentu yang dia beli memang itu isinya adalah minuman keras. Belum tentu dia beli untuk dia. Boleh jadi yang dia beli itu untuk orang lain karena dia terpaksa harus membeli. Kalaupun telah dia buka botolnya, sudah sampai mulut botol tersebut di mulutnya, berprasangka baiklah. Belum tentu isi botol itu adalah minuman keras. Sampai segitunya Imam Al-Ghazali mengajarkan bagaimana supaya kita berprasangka baik pada orang lain, sehingga pikiran kita sehat. Sehat itu penting. Contoh sekarang kita pakai masker. Saya belum kesini beli masker. Takut kalau tidak boleh masuk. Kawasan wajib pakai masker. Aku pakai masker. Makanya sediakan masker dulu. Kenapa kita pakai masker? Kita ingin sehat. Sehat itu banyak para ahli mengatakan sangat bermula dari kita mengontrol pikiran kita, emosi kita. Banyak penyakit berawal dari situ. Kalau sudah berburuk sangka, itu pasti sangat berefek terhadap tubuh kita. Makanya penting sehat. Bapak Ibu semoga sehat dalam menjalankan tugas, mengajar sampai pensiun dalam keadaan sehat. Kemudian pensiun pun juga dalam keadaan sehat. Ya, jangan mikirkan keburukan orang lain. Kita belum pensiun, masih kerja, mikirnya masalah yang buruk-buruk tentang orang lain. Darah tinggi, stroke, lah pakai tongkat. Contoh, mudah-mudahan di sini ada. Mudah-mudahan di sini sehat semuanya. Amin. Mudah-mudahan yang di sini senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi itu
4 hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, saling mendoakan. Kapanpun, dimanapun, waktu yang bagus untuk kita berdoa, doakan saudara kita. Ada waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Salah satunya ketika kita sedang sujud dalam sholat, maka perbanyak doa. Selain kita membaca doa sujud, selain itu baca doa yang lain. Rasul mengajarkan, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih. Waktu yang paling sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, bahwa sajid, ketika dia dalam keadaan sujud. Maka kata Rasulullah, fa'akasirud doa, maka banyak-banyak berdoa ketika sujud. Mudah Allah mengabulkan. Kalau kita ingin berdoa yang banyak, apalagi mendoakan saudara kita, sesama guru, dengan TU, dengan atasan kita, kepala sekolah, doakan ketika sujud kita. Setelah sholat kita mendoakan, jangan pelit-pelit untuk berdoa. Dalam perjalanan, waktu yang paling bagus untuk berdoa. Ketika turun hujan, waktu yang paling bagus berdoa. Doakan saudara-saudara kita. Tak bisa kita ngantarkan kue ke rumah kawan kita, setidaknya doa kita sampai ke rumahnya. Yang kedua, jangan menggunjing. Karena menggunjing itu bagaikan memakan bangkai teman kita sendiri. Tentu kata Allah, faqarihtumuh, kalian pasti jijik. Kalau ada bangkai kawan kita makan, pasti kita tidak mau. Jijik kita makan bangkai. Tapi ada orang yang makan bangkai yang tidak sadar. Siapa mereka? Mereka yang menggunjing. Yang menggunjing temannya sama dengan makan bangkai. Yang ketiga, ceritakan kebaikannya. Kalau ada kebaikan-kebaikan, sampaikan. Maka insya Allah terjadi silaturahmi. Yang terakhir, jangan kita berburuk sangka dengan orang lain. Selalu berpikir positif. Mudah-mudahan tali silaturahmi terjadi dengan sebaik mungkin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menjalin tali silaturahmi, sehingga kita menjalankan tugas, tahu tugas kita masing-masing. Kalau kita seorang guru, menjalankan tugas kita menjadi pengajar, cukup mengajar, mendidik di sekolah kita. Jangan kata orang Padang, jangan saku sarawakawan nandiawai, kata orang Padang. Cukup tangan kita masuk dalam kantong celana kita, jangan tangan masuk ke kantong celana sebelah. Artinya kok urusan kita yang diurus, ya. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Terutama yang saya doakan mudah-mudahan di SMA Negeri 2 ini terjalin kekeluargaan yang harmonis, terjalin hubungan yang baik. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja doa terbaik saya untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang dimudahkan. Yang telah berkeluarga mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Yang belum berkeluarga, tolong catat nomor HP-nya. Minta nomor WA. Kita carikan jodohnya, bukan untuk saya. Belum selesai ceramah buruk sangka. Carikan jodohnya. Yang belum dapat keturunan mudah-mudahan Allah segerakan, amin. Yang telah dapat keturunan mudah-mudahan keturunannya soleh-solehah, cepat pergi ke Mekah, rumahnya mewah, mobilnya megah. Banyak mintanya, minta itu yang untuk kawannya dah. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian.
Mungkin itu saja, mudah-mudahan berkah, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haryadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Apa yang didoakan terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan doa langsung saja kepada Bapak Ustaz Haryadi. Kami mohon sekali lagi untuk membacakan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang harus kita jaga yang pertama tadi, saling mendoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufimahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang hadir pada siang hari ini kami bermohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang pertama, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Yang kedua, panjangkanlah umur kami dan berkah ya Allah. Kami yang belum mendapatkan jodoh, mohon disegerakan ya Allah. Kami yang belum mendapatkan keturunan, berikanlah keturunan ya Allah. Kami yang telah mendapatkan keturunan, mohon berikan anak yang soleh dan solehah ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami yang masih diberikan ujian penyakit, mohon sembuhkan ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami yang mendapat ujian urusan yang sulit ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kecuali Engkau ya Allah. Maka mudahkanlah segala urusan kami, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.